Tentara Mongol yang terkenal kuat dan mampu menguasai hampir seluruh daratan Asia hingga ke Eropa Timur gak berkutik ketika datang ke Jawa. Kok bisa? Apa rahasia tentara Jawa hingga bisa ngusir tentara Mongol? Ayo kita pelajari. Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan menaklukkan sebagian besar Asia pada abad ke-13 dan ke-14. Pencapaiannya di abad pertengahan itu mengejutkan dunia. Kekaisaran Mongol berhasil ngalahin kekuatan militer yang mapan mulai dari Cina, Persia hingga Eropa Timur. Tentara Mongol dikenal memiliki pasukan kavaleri yang bergerak cepat dan para pemanah yang andal, ditambah dengan taktik perang yang baik. Itulah yang menjadi keunggulan mereka di medan perang. Para sejarawan dunia menganggap pasukan Mongol juga menggunakan berbagai cara, mulai dari diplomasi, spionase, hingga teror untuk memenangkan banyak pertempuran. Pasukan Mongol sangat agresif, hingga para jenderalnya mendapat julukan anjing perang, dan para tentaranya dikenal dengan penunggal kuda iblis. Lalu, kenapa tentara yang sangat superior itu bisa ditaklukkan oleh pasukan dari Jawa pimpinan Raden Wijaya? Apakah tentara Jawa sekuat itu? Ataukah memang benar sakti seperti di film-film kolosal? Ternyata ada beberapa alasan menurut para ahli sejarah. Yang pertama adalah karena keadaan wilayah. Wilayah Jawa yang dikelilingi laut hingga nggak memungkinkan untuk Mongol ngirim ratusan ribu tentara ke Jawa seperti yang mereka lakuin ke Asia Daratan dan Eropa. Menurut berita dari Cina, saat itu mereka mengerahkan sekitar 10.000 pasukan ke Jawa. Selain itu, kondisi Jawa yang penuh dengan hutan belantara juga menyulitkan manuver tentara berkuda mereka yang sangat terkenal akan keganasannya. Tentara kavaleri ini nggak bisa bergerak leluasa untuk pertarungan hutan. Apalagi hutan di Jawa pada masa itu kemungkinan masih sangat lebat, nggak seperti sekarang yang udah banyak jadi lahan pertanian dan hunian. Di samping itu, para jagoan panah mereka juga kurang mumpuni untuk pertempuran jarak dekat. Jadi, yang mereka bisa lakuin cuma bertahan sebisanya. Di samping itu, menurut sejarawan Slamet Mulyana, iklim Asia Tenggara ikut berpengaruh juga dengan kekalahan tentara Mongol. Mereka yang gak biasa sama iklim tropis khatulistiwa gak bisa bertahan lebih dari 4 bulan berada di Jawa. Alasan kedua kemungkinan adalah karena politik dari Raden Wijaya. Kepintaran Dyawijaya kegunain tentara Mongol untuk nyerang Kadiri dan kemudian nyerang balik Mongol yang tanpa senjata dianggap politik yang licik namun brilian. Sejarah mencatat awalnya Dyawijaya menyatakan tunduk pada Mongol dan menjanjikan 2 putri Kartanegara sebagai hadiah jika mereka bersedia ngebantu nyerang Kediri yang saat itu dikuasai Jayakatwang. Namun setelah serangan ke Kediri berhasil, Wijaya malah balik nyerang tentara Mongol yang gak bawa senjata. Wijaya bikin alasan kalau 2 putri yang mau dikasih ke Mongol itu takut sama senjata, jadi mereka harus jemput tanpa senjata. Momen pas tentara Mongol tanpa senjata inilah yang digunain Dyawijaya buat nyerang balik Mongol. Apalagi menurut catatan Yuan Shi dari Cina, saat itu 3 komandan Mongol nggak kompak antara Gao Xing, Ike Mese sama Shibi. Mereka nggak satu suara gitu. Gao Xing sama Shibi pengennya langsung pulang setelah nangkep Jayakatwang, karena kalau mereka kelewatan angin muson selatan, mereka bakalan kejebak di Jawa selama 6 bulan ke depan. Sementara Ike Mese pengen party-party dulu sama kelompoknya Wijaya. Masa habis perang langsung cabut. Nah, bisa jadi kepecahnya pasukan Mongol ini dimanfaatin bener sama Wijaya and the gang. Terlepas dari itu semua, kegagalan Mongol di Jawa sedikit mencoreng catatan epik mereka. Tentara Mongol yang begitu ditakutin bisa kalah juga di Jawa. Hal ini sekaligus ngebuktiin kalau kita sebenarnya gak usah merasa kecil di mata asing. Wijaya udah ngebuktiin kalau dengan taktik yang oke, mereka bisa ngalahin siapapun, termasuk Mongol yang super kuat waktu itu. Tinggal bagaimana kita bisa ngambil pelajaran dari itu semua.
Dengan semangat juang, strategi yang matang, dan skill yang kita punya, kita pun bisa ngalahin semua tantangan ke depan.